Eh, mohon maaf sekali lagi karena posisi jaringan tadi ada kendala, jadi sempat terputus. Terpaksa kita join kembali. Ya, sering terjadi. Sering terjadi itu dimaklumi. Allahu Akbar, ini jaringan ini. Perdana ini. Jadi untuk maju ke depan, insya Allah. Perbaiki lagi salah ke depan. Amin. Sambil menunggu teman-teman masuk, saya memutar kembali sejarah tentang Selayar. Capai puncaknya ketika kolonialisme Belanda mulai masuk di Selayar, dan Selayar dijadikan sebelumnya onderafdeling, kemudian menjadi afdeling. Itu sejak 1732 sudah ada pemerintahan Hindia Belanda di Selayar. Menjadi salah satu jalur pelayaran internasional sejak tahun 1600-an, membuat Selayar banyak disinggahi pelayar asing. Tercatat, Selayar pernah menjadi persinggahan bangsa Eropa dan Tiongkok. Mereka menjadikan Selayar tempat singgah sebelum melanjutkan perjalanan ke pusat-pusat rempah yang ada di Indonesia. Sejak dahulu kala, Selayar bukan hanya menjadi tempat singgah bangsa Eropa dan Tiongkok, namun Selayar juga menjadi tujuan dakwah dan menyiarkan ajaran agama Islam. Ya, mohon maaf ini Pak Rustam, tadi ada jaringan terkendala. Gedung keempat ini menjadi tanda sholat Jumat dimulai di Masjid Tua Gantara. Masjid tua ini menjadi saksi penyebaran Islam pertama di Selayar. Iya, tadi ada kendala. Apakah tadi ada kendala ini Pak Rustam, mohon maaf. Jadi mungkin bisa kita lanjutkan sambil teman-teman lain bergabung. Ya, jadi mungkin karena materi juga karena tidak terlalu banyak, mungkin sebentar kalau memang ada tanya jawab atau diskusi, saya kira lebih pas. Betul. Kalau ada diskusi sampai waktu mungkin berapa menit ini untuk satu orang ini, Pak Usman? 15 menit saja. Oke, ya. 15 menit. Saya lanjut kembali tadi. Iya, PowerPoint-nya ditampilkan saja Pak kembali. Oke, ada? Sudah muncul. Oke. Ya, jadi yang keempat ini adalah kita harus bagaimana fokus, artinya bahwa di dalam melaksanakan sesuatu kegiatan ataupun upaya-upaya untuk persiapan masa depan, tidak bisa banyak hal-hal ataupun pengaruh-pengaruh, karena artinya fokus pada tujuan-tujuan tertentu, apa sebenarnya yang rencana kita ke depan. Ya. Kemudian karena kenapa itu kita harus persiapkan masa depan pemuda-pemuda kita, karena
dari semua pakar-pakar ilmuwan dan juga baik ilmuwan dari luar negeri dari Eropa menyampaikan juga bahwa pemuda itu adalah pemimpin di masa depan. Nah, kalau kita tidak persiapkan pemuda-pemuda kita tentunya tidak akan bisa terwujud yang namanya pemuda di masa kini menjadi pemimpin di masa depan. Itu. Karena pentingnya pemuda-pemuda itu kita harus bekali mulai dari sekarang. Saya kira itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada hal-hal yang kita mau diskusikan bersama, sharing, kita diskusikan lewat Zoom meeting ini. Saya kira demikian. Jadi akhirnya bahwa mari kita persiapkan diri kita sebagai pemuda untuk menjadi pemimpin di masa depan. Baik. Saya kira terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah disampaikan materinya, teman-teman sekalian yang mendengarkan. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa materi ini selayaknya kita sampaikan dalam waktu 15 menit, hanya saja tadi sempat terputus, jadi dilanjutkan kembali. Dan selanjutnya kita kembali kepada forum kita. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan kepada narasumber, dipersilakan untuk bertanya, begitu. Silakan kalau ada peserta yang ingin bertanya. Atau sudah mengerti semua ini? Iya, jadi tadi kita peserta ada sekitar 25 orang, setelah masuk kembali ini tinggal 11 orang. Agak sulit mungkin masuk kembali. Jadi mungkin karena sambil menunggu teman-teman yang masuk ini sebelum masuk semua, saya melihat di sini ada Ibu Rosmawati, Ibu guru kami. Mungkin bisa memberikan masukan-masukan atau tanggapan-tanggapan dalam kegiatan kita malam hari ini. Kami persilakan kepada Ibu Ros. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Iya, tadi baru saya tanya ada berapa peserta yang ikut, ternyata sudah terjawab. Kalau tadinya itu 25 orang, sekarang tinggal 11 orang. Sebenarnya ya yang sangat kita harapkan itu barangkali itu yang khusus pemuda-pemuda Selayar ya. Berarti ini kan khusus yang bergabung di sini orang Selayar di sini. Ya. Jadi saya itu sangat mengharapkan kalau anak-anak kita ya pemuda-pemuda Selayar ini bergabung di sini ya sekitar barangkali 50-an atau 30-an lah. Nah, kalau 11 ini ya bagaimana ya? Artinya mungkin karena pengaruh mungkin juga jaringan sehingga kurang bergabungnya. Jadi untuk ke depan barangkali andaikan ini bukan barangkali COVID, saya yakin sekali ini bisa sukses ini. Materinya sangat bagus sekali materinya ya. Tapi kalau saya lihat di sini kendalanya ini ya kendalanya di jaringan. Andaikan barangkali ini kita memberikan materi langsung, berhadapan langsung, tatap muka langsung barangkali mungkin di tempatnya Pak Usman. Saya yakin saya yakin ini pemuda-pemuda kita ini bisa kita gembleng. Bagaimana caranya anak-anak kita ini kita latih, betul-betul kita latih untuk dijadikan sebagai pemimpin nanti untuk masa depannya nanti.
Apalagi kan di sini Pak Usman punya tujuan di sini, pemuda-pemuda Selayar ini kita latih nanti untuk baca Al-Quran, untuk dijadikan barangkali sebagai moderator. Ya, Banyaklah di sini ya yang ingin kita jadikan sebagai penerus penerus kita di masa depan nanti itu ya, sangat-sangat saya dukung, sangat saya salut sekali nih ya. tujuannya, sangat saya banggakan. Karena kenapa? Terus terang eh, kemarin-kemarin memang tidak ada seperti ini. Nanti terobosannya Pak Usman ini. Jadi saya bangga dan saya salut sekali. Bagaimana ke Makasih. depan anak-anak kita karena memang tidak ada orang-orang Selayar ya yang bisa kita tampilkan. Jadi alhamdulillah ini untuk perdana ya ke depan nanti andaikan ini bukan COVID ya mudah-mudahan cepat berlalu ini COVID ya. Amin. Bagusnya kalau kita memang adakan pertemuan langsung, kita gembleng memang kita punya anak-anak supaya bisa maju untuk seperti halnya dengan orang-orang yang lain. Nah, itu saya punya harapan. Nah, barangkali di situ saja dulu untuk sementara nanti barangkali ada lagi yang memberikan masukan. Jadi itu besar sekali harapan saya untuk bertadapan langsung nanti untuk berikan arahan untuk anak-anak kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ya tanggapan sekaligus masukan, saran dan apresiasi dari Ibu guru kita Ibu Rosmiati. Kepada Ibu kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa materi ini hanya beberapa menit saja, tapi kemudian kita ingin quality time-nya sehingga mungkin ada feedback atau tanya jawab dari beberapa peserta. Nah, mungkin dari mahasiswa atau kita kasih kesempatan satu untuk mahasiswa, satu untuk mahasiswi untuk berikan tanggapan, masukan atau pertanyaan atau kritikan atau saran atau apa saja yang terkait dengan kegiatan kita pada malam hari ini. Saya persilakan mungkin dari peserta yang ada, siapa yang ingin menyampaikan lebih dulu? Dari laki-laki dulu atau perempuan dulu? Nah, coba kita mulai dari Fauzi dulu. Fauzi, silakan Fauzi. Mungkin ada masukan, saran, atau ada pendapat atau gagasan atau pertanyaan. Silakan kepada Fauzi. Ya, silakan. Linda Fauzi. Beliau Fauzi ini dari Madako, dari mahasiswa Madako. Silakan. Silakan Fauzi. Apa yang ingin disampaikan pada malam hari ini? Atau gimana? Ada tanggapan? Silakan, silakan. Tes. Ya. Oke aja, sudah. Oke, sebentar. Sudah. Mantap. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit saja yang saya ingin tanggapi dan tanyakan sebenarnya terkait masalah latihan dasar kepemimpinan. Pertama, saya terkait masalah jaringan. Sepertinya karena tadi materi Pak Rukam tadi kurang kayak kurang efektif begitu Pak. Bukan dari materinya Bapak yang tidak jelas, tapi dari jaringannya sendiri yang kurang jelas. Nah, terus terkait pertanyaan saya, sebenarnya terkait kepemimpinan ini. Mungkin bagaimana cara saja Pak, cara menumbuhkan sikap kita khususnya pemuda Selayar itu dari umur sejak dini sampai sekarang itu bagaimana cara menumbuhkan sikap kepemimpinannya itu. Nah, mungkin hanya itu Pak. Baik, terima kasih ya Pak Ozi. Terima kasih masukannya bagus sekali ya.
terkait masalah jaringan dan juga terkait masalah bagaimana menumbuhkan jiwa kepemimpinan mulai dari sejak dini sampai dengan ke depannya untuk kalangan pemuda Selayar begitu. Mungkin bisa ditanggapi Pak Rusam, silakan Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatan dan pertanyaan dari adik Tosi. Jadi kalau untuk menumbuhkan rasa atau jiwa kepemimpinan anak-anak pemuda Selayar kita, tentunya yang pertama adalah kita membiasakan diri untuk disiplin. Jadi karena disiplin itu sebenarnya adalah yang utama untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Karena bagaimana kita bisa menjadi pemimpin ketika kita tidak disiplin. Jadi saya kira yang pertama kita adalah bagaimana kita bisa punya jiwa yang disiplin, baik waktu maupun dan sebagainya. Jadi saya kira disiplin itu yang Paling utama. Iya, baik. Iya, baik. Saya kira itu barangkali terutama disiplin dulu kita. Ya, terima kasih banyak tanggapan dari Pak Rustam. Jadi demikian tadi ya, bahwa untuk memulai dari awal sampai akhir yang tidak bisa kita tinggalkan itu adalah kedisiplinan. Jadi seperti yang juga di awal kita sempat tayangkan video-video tentang materi kepemimpinan, memang harus disiplin itu kalau perlu disiplinnya seperti militer. Ya, karena kalau tidak, kita tidak akan terbiasa seperti itu. Nah, jadi sekali lagi kepada seluruh generasi muda Selayar yang sempat bergabung pada malam hari ini, memang harapan kami ini pesertanya bisa dapat 100 orang, baik di dalam kota Toli-Toli maupun di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kita memang settingannya seperti itu tadinya, tapi ya alhamdulillah ini malam pertama dan insya Allah di malam berikutnya akan kita lanjutkan diskusi generasi muda Selayar ini dalam bentuk kita kemas dalam bentuk latihan dasar kepemimpinan, masih dalam tingkat dasar, dan insya Allah ke depan kita akan selenggarakan lagi kegiatan seperti ini dalam tingkat-tingkat selanjutnya sampai kemudian generasi muda Selayar bisa siap untuk menghadapi zamannya nantinya. Baik, tadi sudah dari generasi muda yang laki-laki. Nah sekarang kita minta masukannya yang dari pihak perempuan, uhtinya atau ahwatnya. Nah kira-kira saya persilakan siapa yang bisa memberikan masukan atau memberikan pertanyaan, saran atau apa saja, silakan. Dari mahasiswi perempuan atau dari mana? Siapa ini ya? Ya kalau memang berarti sudah paham semua ini. Kalau begitu saya tunjuk saja, mungkin diwakili Adinda Nuria dulu. Adinda Nuria, saya persilakan, mungkin ada yang ingin disampaikan, pertanyaan, masukan, kritikan, saran, silakan saja. Baik, silakan Dinda Nuria. Didengar suara saya, Dinda Nuria? Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup nih, tidak ada notif apa. Apa-apa, dilanjut saja. Atau ada masukan-masukan? Masukannya untuk ke depannya kalau misalnya cukup nih saja Pak Usman. Saya juga belum siap. Ya. Dapat dengar suaramu?
Baik ya, tadi sudah ada masukan tadi bahwa belum siap semuanya ini karena masih di awal ini, jadi memang masih banyak hal yang belum standby, kita akan benahi. Mudah-mudahan di malam berikutnya kita bisa lebih siap, insya Allah, karena kalau saya tidak salah, Bung Agus Salim, sarjana hukum, advokat rakyat yang akan membawakan materinya malam berikutnya, dan sebuah keberuntungan untuk kita semua karena kita bisa berbagi materi, berbagi pengalaman, berbagi informasi dan berkenalan dengan seluruh pemuda Selayar di wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Insya Allah kita bisa memperluas kita punya jaringan, memperluas kita punya informasi terkait dengan kepemudaan masalah Selayar. Baik, selanjutnya mungkin masih ada yang ingin disampaikan dari pihak peserta, atau kalau memang ada kesempatan panitia juga saya persilakan untuk memberikan masukan, saran dan kritikannya. Ya biar pedis tidak apa-apa, yang penting membangun begitu. Yang penting membangun, insya Allah. Silakan. Halo, Pak Ustaz. Silakan Bu. Ini saya mau tanya, ini yang khusus pemuda Selayar khusus Toli-Toli, apa ada yang dari luar ini? Iya, jadi ada yang dari luar Bu, dari Kalimantan, ada yang dari Palu, kita undang semuanya. Tapi ini kegiatan diselenggarakan oleh Persatuan Pemuda Selayar Toli-Toli, begitu Bu. Cuma memang jaringan di malam yang tidak bagus sehingga tidak terkoneksi dengan baik. Iya, tidak hanya. Ya, halo? Itu jaringan putus-putus lagi. Tadi malam jaringannya bagus. Halo, putus. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Putus-putus. Aduh, ini jaringan pengaruh hujan. Pengaruh hujan tadi kayaknya ini. Mobil jaringan ini. Dibungkus dengan jaringannya, Bu. Silakan. Ya, ini bagusnya tuh kalau misalnya memang yang khusus di Toli-Toli langsung, bagusnya dan dibuatkan barangkali absen khusus untuk kelanjutannya kan. Ini yang hadir, ini yang tidak hadir, berikutnya lagi siapa yang hadir, dan bagus ini berkelanjutan seterusnya. Ya. Kemudian nanti juga ada barangkali prakteknya kan. Ya. Nah, seperti apa ya tentang kepemimpinan, yang berhubungan dengan kepemimpinan, ada langsung terjun ke lapangan, supaya kan mereka jiwai lagi seperti apa. Iya. Nah itu saja barangkali. Jadi dibuatkan absen memang malam ini yang hadir malam ini siapa, terus nanti kelanjutannya lagi barangkali ke depan lagi siapa yang hadir. Nah yang aktif itulah yang kita betul-betul kita gembleng untuk kita jadikan sebagai panutan, sebagai pemimpin nanti untuk ke depan. Itu aja. Oke deh, terima kasih. Terima kasih Bu. Iya, jadi saran luar biasa dari Ibu. Saya juga ingin menginformasikan bahwa kegiatan ini akan mudah-mudahan bisa berkelanjutan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa ini baru di awal dan tingkat dasar. Insya Allah ke depan kita akan melakukan pelatihan seperti ini di tingkat lanjutan, yaitu tingkat menengah, tingkat lanjut dan tingkat mahir nanti insya Allah. Dan mungkin juga kami ingin sampaikan bahwa rencana Pemuda Selayar Toli-Toli ini untuk tahun 2021 rencana kita akan melaksanakan touring atau perjalanan menuju Kabupaten Selayar. Jadi untuk generasi muda Selayar yang berada di Kabupaten Toli-Toli dan wilayah sekitarnya, termasuk teman-teman pemuda yang ada di Palu dan beberapa sekitarnya, itu lagi merencanakan untuk mendesain sebuah perjalanan bersama, dan kita akan coba musyawarahkan bagaimanapun caranya, mudah-mudahan bisa berhasil insya Allah. Jadi rencana ini akan kita coba jalankan di 2021.
Sebenarnya programnya sudah cukup lama, tapi selalu tertunda. Jadi mudah-mudahan di 2001 bisa kita wujudkan begitu. Baik, kita lanjut kepada materi kita malam hari ini. Kepada Pak Rustam mungkin bisa memberikan closing statement-nya untuk pada materi pada malam hari ini, karena narasumber kita yang hadir pada malam ini hanya baru 1 orang. Insya Allah di lain kesempatan kita akan tambah dengan pemateri-pemateri yang lainnya. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang kedua kalinya. Jadi saya kira kalau untuk materi tentang masa depan, merencanakan masa depan, kira saya hanya butuh kalau misalnya ada diskusi atau pertanyaan-pertanyaan. Karena memang kesiapan materi itu ya saya kira cuma 15 menit begitu. Iya, betul. Ya. Mungkin terkait program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang bisa disarankan kepada teman-teman pemuda Selayar ini Pak. Silakan. Oh ya. Ya. Saya kira untuk yang perlu kita selain tadi itu yang beberapa hal 4 itu, mulai dari kemauan, pengetahuan, kemampuan, dan terakhir itu adalah fokus. Saya kira kita yang perlu kita antisipasi di generasi muda atau pemuda-pemuda kita adalah kita jangan sampai menjadi pemuda yang pesimis. Ya, saya kira itu betul. Ya, jadi pemuda yang pesimis. Saya kira kita semua ketahui bahwa seorang pemuda yang pesimis adalah sama artinya dia mengikuti arus air. Ya. Nah, yang mengikuti arus air itu adalah sebenarnya hanya rumput sebenarnya, di mana arus air mengalir di situlah ikut. Nah, kita kan tidak mau seperti rumput atau sampah. Nah, saya kira itulah yang pesimis. Makanya kita harus bagaimana menjadi pemuda-pemuda yang minimal optimis lah. Kalau memang pemuda progresif itu mungkin ya agak susah untuk dijangkau, tapi bagaimana kita jadi pemuda yang optimis. Siap. Artinya mampu sesuatu yang menjadi sesuatu yang positif. Siap. Ya, kita begitu Pak. Ya. Nah. Baik, mungkin itu ya. Atau ada ketambahan? Iya. Masih ada ketambahan Pak? Karena kita punya waktu sampai jam 10. Ini jam 9:25, mungkin masih punya waktu 5 menit Pak. Atau sementara cukup dulu? Ya, saya kira itu dulu. Saya sebenarnya kalau misalnya kita punya peserta ini, ya, bagus umpan baliknya. Saya kira waktu yang sampai jam 10 bisa saja tidak cukup sebenarnya. Betul. Karena namanya kalau tidak ada umpan balik atau timbal balik itu, sama dengan kita mengajar juga. Macam guru kita. Nah, sebenarnya ini kan bukan bicara guru dengan murid sebenarnya. Siap. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak untuk materi malam hari ini Pak Rustam. Kami sangat apresiasi dan luar biasa sekali. Dan juga kepada seluruh peserta yang sempat hadir pada malam hari ini. Kepada Ibu Ros juga kami sangat berterima kasih atas kesediaannya untuk hadir bersama kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan bisa menjadi lebih baik, seperti harapan-harapan tadi dari seluruh peserta dan pemateri, juga demikian dengan panitia. Insya Allah pertemuan kita pada malam hari ini mudah-mudahan bernilai ibadah di mata Tuhan Yang Maha Kuasa, di mata Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kegiatan ini mendapatkan keberkahan, keridhaan, dan kita semua tidak melakukan ini menjadi kegiatan yang sangat orang bilang sia-sia, tapi menjadi sebuah cambuk bagi kita bahwa masih banyak hal yang perlu kita perbaiki, masih banyak hal yang perlu kita benahi, dan kita akan terus berbenah untuk memperbaiki. Dan apalagi ini di ujung tahun 2020, ini adalah sebuah pencapaian yang tadi sudah disampaikan ibu kita, guru kita, Ibu Rosmiati, bahwa
baru kali ini ada kegiatan seperti ini, dan memang sebenarnya ide seperti gagasan ini sudah cukup lama kita mau laksanakan, baik secara pertemuan langsung maupun secara virtual seperti hari ini. Tetapi kesempatanlah yang mungkin agak sulit untuk kita cari, dan alhamdulillah pada malam hari ini kesempatan dan waktu kita diberi kesempatan walaupun mungkin belum maksimal sebagaimana yang kita harapkan. Baik, dengan posisi waktu kita yang terbatas ini, barangkali untuk malam hari ini saya mengembalikan kepada peserta, apakah kita cukup dulu sampai malam hari ini dan kita lanjut besok. Bagaimana, disepakati kita lanjut besok insya Allah? Setuju semua? Setuju, lanjut besok. Baik. Bersuara Fauzi. Iya, jadi ini memang kendala ini, karena jaringan begini biasanya di samping kendala jaringan, kendala pulsa data juga ini menjadi kendala. Baik, terima kasih banyak. Mungkin Ananda Rama ini mungkin ada ingin memberikan masukan-masukan. Silakan Rama sebelum kita tutup pertemuan kali ini. Mungkin lebih pertanyaan saja, Pak. Silakan. Kalau masukan aja. Anak Saya disebutkan tadi sama Fauzi. Silakan. Rama, mau tanya apa ini? Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Di sini tadi telah disampaikan materi tentang merencanakan kehidupan di masa depan. Ya. Hampir semua mentor mengatakan hidup itu harus punya tujuan. Ya. Bahkan kita harus mengatur tujuan demi tujuan dengan baik. Tapi apa sebenarnya tujuan dari hidup ini? Ya. Jadi, pertanyaan saya singkat saja. Sebenarnya tujuan kita dalam kehidupan di masa depan harusnya seperti apa untuk pemuda Selayar itu? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya. Wah, ini pertanyaan menarik ini. Saya tidak sangka ini lahir dari Ananda Rama ini. Nah, jadi tadinya saya sudah mau tutup, tapi Pak Rustam sudah menunggu feedback. Nah, ini ada feedback dari Ananda Rama. Saya kira saya persilakan dulu sama Pak Rustam. Sebelum kita berpisah ini, ditanggapi dulu pertanyaannya Rama yang sangat dalam menurut saya ini. Silakan. Pak, ya diulangi dulu pertanyaannya Pak. Soalnya tadi, ya. Oh, diulangi. Ya, jadi baik. Jadi pertanyaannya Saudara Rama ini sebenarnya menurut dia kita sudah bicara soal merencanakan masa depan. Nah, sebenarnya bagaimana, apa tujuan daripada merencanakan masa depan itu? Maksudnya pemuda Selayar ini akan seperti apa merencanakan masa depannya? Mungkin saya menangkapnya apakah ada semacam makna di sana terkait masalah anak-anak ini diarahkan kepada hal-hal yang spiritual atau hal-hal yang material, yang lebih cocok untuk pemuda Selayar itu yang lebih pas dengan pemuda Selayar. Baik, ya, silakan Pak Rustam. yang berguna untuk masa depan. Amin. Terima kasih Pak, atau terima kasih juga kepada Adik Rama atas pertanyaannya. Jadi bagaimana sebenarnya tujuan kita untuk pemuda Selayar ke depan? Saya kira itu pertanyaannya, kurang lebih begitu Pak ya. Ya. Tujuannya bagaimana tujuan pemuda Selayar ke depan, ke arah mana? Betul. Ya. Saya kira bagi pemuda Selayar ini kita kan begitu banyak dan juga begitu beragam dari segi profesi, tingkat keilmuan saya kira, dan juga tingkat pendidikan. Saya kira memang kita cukup beragam, tetapi pemuda Selayar bagaimanapun juga ke depan tetap mengambil bagian daripada kegiatan-kegiatan ataupun melibatkan diri di dalam setiap pembangunan, khususnya di Kabupaten Toli-Toli. Harus kita dapat mengambil bagian, mau bagian itu kecil atau besar, tetap kita ambil bagian daripada pembangunan. Wah, jaringan ini.
bangunan di Kabupaten Toli-Toli. Ilmu kita masing-masing, dari profesi kita masing-masing, saya kira semua bisa. Karena menjadi pemimpin itu bukan berarti harus menjadi wali kota, bupati, wakil bupati, ataupun anggota dewan. Tetapi bagaimana kita menjadi pemimpin itu hanyalah pemimpin itu adalah bagaimana kita bisa memikirkan kebutuhan orang lain, bukan lagi memikirkan untuk kebutuhan kita sendiri. Ya. Saya kira itu adalah pemimpin. Artinya kita dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Saya kira itu tujuan kita masyarakat Pemuda Selayar ke depan, dapat mengambil bagian daripada kegiatan pembangunan di Kabupaten Toli-Toli. Ya, baik, saya kira jelas sekali ya. Ananda Rama mungkin sudah jelas itu ya, bahwa pertanyaan itu sudah dijawab bahwa kita sebagai pemimpin tidak harus jadi gubernur, presiden, bupati, anggota DPR. Tapi kita ke depan insya Allah yang penting kita bisa berpartisipasi dalam pembangunan, sekecil apapun yang penting kita ikut terlibat, bermanfaat bagi diri kita dan orang lain di sekitar kita, bagi orang banyak. Saya kira itu yang paling utama ingin mungkin disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Baik, sampai di sini mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan cerdas dari mahasiswa yang lain? Atau kita cukupkan dulu? Baik, karena saya dengar sudah hening forum ini, saya cukupkan, mungkin nanti kita lanjutkan pada malam besok insya Allah, Ba'da Isya. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa lebih meriah daripada malam hari ini. Sebagai titipan pesan dari kami kepada seluruh peserta, panitia dan narasumber, kami ucapkan banyak terima kasih dan sekaligus kami memohon untuk ikut terlibat aktif di malam terakhir. Kalau tidak salah saya malam terakhir karena sudah tanggal 31. Kita mencoba untuk mengevaluasi dan merefleksikan serta merencanakan masa depan di 2021 dan selanjutnya bagi generasi muda Selayar yang berada di Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Baik, sampai di sini mungkin kami cukupkan. Kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Kalau ada kelebihannya, syukur alhamdulillah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kekurangannya itu datang dari pribadi kami. Melalui kesempatan ini kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih dari kami host ya. Sekali lagi mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan keterbatasan panitia pada malam hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.